Kenalkan, nama saya Arika Dinda Stefani Purbasida Gambir dengan NIM 21S23018. Di sini saya akan menerangkan jurnal tentang PropStat yang saya temukan. Judul jurnal yang akan saya terangkan yaitu Relationship Student Learning Interest to the Learning Outcomes of Natural Science, yaitu hubungan antara minat belajar siswa dengan hasil belajar di bagian ilmu pengetahuan alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan banyak angka, mengumpulkan data, membuat data interpretasi, dan juga menghitung hasilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan metode korelasi, di mana sebuah penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan, apakah terdapat hubungan, seberapa dekat hubungan tersebut, dan kemudian apakah hubungan tersebut bermakna atau tidak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah X dan Y, di mana X merupakan student learning interest dan Y merupakan student learning outcome, sebagai X merupakan independent variables dan juga Y merupakan dependent variables. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Maniamolo tahun ajaran 2022 dan 2023 dengan total 65 siswa. Dan juga sampel yang digunakan dari penelitian ini merupakan semua populasi karena dikatakan jika subjek dari penelitian kurang dari 100 itu lebih baik untuk menggunakan semua dari populasi yang digunakan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, dengan menggunakan kuesioner tertutup, di mana diberikan pertanyaan dan pihak terkait akan menjawab pertanyaan yang paling sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, melihat hasil pembelajaran dari siswa SMP Negeri 4 Maniamolo yang diperoleh dari guru bidang studi terkait. Kemudian, dari data yang diberikan akan dipaparkan hasil dari distribusi dan frekuensi dari perasaan dan minat belajar mahasiswa, di mana dikategorikan sebagai very high, high, medium, low, dan juga very low. Didapatkan hasil bahwa very high 27,7%, high 55,4%, dan juga medium 16,9%, dan juga low 0%, dan terakhir very low 0%. Di mana hasil dari data tersebut akan diolah ke dalam tabel yang diketahui nilai X dan Y-nya, yaitu 6.994 dan Y 44.042, dan akan diolah menjadi XY 438.416 dan X kuadrat 763.252 serta Y kuadrat 255.692. Dari sini akan diperoleh nilai R hitung dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Akan diperoleh hasil nilai R hitung sebesar 0,513. Kemudian dari R hitung akan dicari hasil dari KD dengan rumus R kuadrat dikali 100% akan didapatkan hasil 26,32%. Hal ini menyimpulkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam siswa sebesar 26,32%. Sisanya, yaitu 73,68%, merupakan faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar IPA siswa, misalnya kecerdasan, motivasi, dan juga lain-lain sebagainya. Kemudian akan dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar ilmu pengetahuan alam siswa SMP Negeri 4 Maniamolo. Maka dilakukan uji hipotesis secara statistik dengan menggunakan uji linearitas regresi. Persamaan regresi yang digunakan adalah model regresi linear sederhana, yaitu Y topi sama dengan 27,01 ditambah 0,33X. Dari sini akan didapatkan sebelumnya akan didapatkan nilai A dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, diperoleh nilai A 27,01, kemudian B 0,33. Hal ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus dari regresi linear sederhana. Kemudian dari sini dapat diperoleh nilai T hitung dengan rumus R dikali akar N dikurang 2 per 1 dikurang akar N kuadrat. Maka diperoleh nilai T 4,74348. Dari sini dapat disimpulkan bahwa T hitung sebesar 4,74 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,99. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, hipotesis ditolak, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana minat belajar siswa berpengaruh terhadap
keinginan belajar dari hasil belajar siswa tentang belajar ilmu pengetahuan alam. Maka, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar IPA siswa SMP Negeri 4 Maniamolo tahun ajaran 2022-2023, karena siswa memiliki rasa senang, ketertarikan, dan keinginan yang tinggi untuk belajar dan dipandang dapat memberikan keuntungan serta memberikan kepuasan terhadap minat belajar siswa. Demikian hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Rido Joshua Pasaribu dengan NIM 1S23010. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yaitu yang berjudul Pengaruh Mental, Fitness, dan Motivasi Berprestasi terhadap Prestasi Olahraga Atlet PPLP Sumbar. Adapun tujuan daripada jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh mental fitness terhadap prestasi olahraga, bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi olahraga, dan bagaimana pengaruh mental fitness dan motivasi berprestasi terhadap prestasi olahraga. Selanjutnya itu adapun metode dalam penelitian ini adalah metode korelasional, yaitu metode korelasional adalah suatu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat yang berasal dari suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih tanpa melakukan perubahan. Dalam jurnal ini, data yang diperoleh pada masing-masing tes penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis regresi, di mana ada regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Analisis regresi tunggal itu adalah analisis antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan analisis regresi ganda adalah analisis regresi antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat lainnya. Di sini ada dua uji hipotesis, yaitu uji hipotesis 1, 2 yang digunakan dengan rumus analisis regresi tunggal, yaitu dengan rumus Y topi sama dengan A ditambah BX, dimana untuk mencari B sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma XY dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, dimana untuk mencari A-nya yaitu Y topi dikurang BX. Dan uji hipotesis yang ketiga yaitu digunakan dengan rumus regresi ganda. Dengan rumus Y topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Untuk hasilnya yaitu ada uji normalitas. Yang pertama, uji normalitas ini masing-masing distribusi frekuensi dengan uji Levos. Hasil dari pengujian normalitas mental fitness atau X1, motivasi berprestasi atau X2, dan prestasi olahraga Y menunjukkan X1 skor L0 sama dengan 0,1213 dengan N45 dengan letak pada taraf pengujian sigma A 0,05 diperoleh 0,132. Dapat disimpulkan bahwa skor yang diperoleh dari tiap mental fitness berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada lampiran ini. Yang kedua itu ada pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis adalah dilakukan dari masing-masing variabel layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Dilakukan menggunakan rumus regresi sederhana dan regresi ganda. Selanjutnya yaitu ada hipotesis 1. Hipotesis 1 ini adalah diajukan dengan penelitian terhadap pengaruh mental toughness terhadap prestasi atlet PLP Sumber. Nah, untuk hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien regresi antara variabel ketentuan dengan variabel prestasi olahraga adalah positif, dan terlihat bahwa analisis regresi positif diperoleh sebesar 6,23 F tabel dan tarafa 0,5 sebesar 4,7. Demikian F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan teknis X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pengaruh olahraga Y.
Pada hipotesis 2 juga demikian, sama dengan hipotesis yang ketiga. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya estimasi mental toughness terhadap prestasi olahraga, yaitu untuk memprediksi besar pengaruh mental toughness terhadap prestasi olahraga. Sepak takraw adalah dengan estimasi yang didapat dari persamaan progresi, di mana YTP-nya yaitu min 28,3 ditambah 0,27x, di mana 0, min 28,3 itu adalah skor variabel mental toughness X1 yang didapat dari tingkat atau dasarnya skor variabel prestasi, di mana min 28 min 28,3 itu adalah G, yaitu koefisien regresi B sebesar 0,27. Artinya apabila mental toughness X1 mengalami kenaikan sebesar 1 poin, tingkat skor variabel prestasi Y meningkat sebesar 0,27%. 0,27 ini didapatkan yaitu dari prestasi olahraga sepak takraw, yaitu 0,27 pada setiap penambahan satu skor variabel mental toughness X1. Maka hipotesis satu dalam penelitian ini diterima kebenarannya secara empiris. Begitu juga dengan estimasi motivasi prestasi olahraga yang kedua. Begitu juga dengan iterasi ketiga dapat kita lihat pada slide ini. Ya, untuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel mental toughness terhadap variabel prestasi olahraga atlet PLP Sumber. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi prestasi terhadap variabel prestasi olahraga pada atlet PLP Sumber. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel mental toughness dan motivasi prestasi terhadap variabel prestasi olahraga pada atlet PLP Sumber. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Pada pertanyaan saudara yang sudah S3 menjelaskan tugas probabilitas statistika level integration investigative skills. Materi ini berpresentasi pasti mahasiswa dan statistika berdasarkan penelitian parameter regresi. Fokus pada pemahaman mahasiswa terhadap konsep skop dan analisis regresi termasuk analisis dan menarik kesimpulan. Penggunaan regresi linear sebagai alat untuk menggunakan variabel dari regresi. Jadi materi melibatkan regresi koefisien dengan mendapatkan posisi kiri atau sisi kanan. Pemahaman tentang p-value dikasihkan apa dalam interpretasi itu. Metodologi yang digunakan ialah dapat 197 basis dan pengembangan statistik dalam ilmu aktuaria. Evaluasi dilakukan melalui tes dan analisis statistik menggunakan prakauna SPSS. Dibandingkan menggunakan uji dan G-square untuk mengukur hubungan antara kemampuan hipotesis dalam suatu total. Ada discussion dapat ditemukan bahwa total responden ya 127 mahasiswa menjadi Samin 26,4%, laki-laki dan 73,6% perempuan. Diploma statistik 29,4%, mahasiswa di kompetisi dan 52% mahasiswa di aktuaria. Bagian kedua yang dapat ditentukan ialah kemampuan kompetensi. A1 division 1 division 0 bukan relatif pada regresi. Memberikan hanya 17,8% mahasiswa yang boleh seperti yang benar. Sebagian besar 82,2% berusia 1 atau B tidak sampai B soal B yaitu mengenai 1 B tidak sama dengan 0. Variabel khusus dibuat tidak mudah. Banyak 89,3% mahasiswa berarti menggunakan seperti yang benar karena soal menggunakan istilah langsung dan jelas. Kemampuan menarik kesimpulan. Ada soal A 15,2% dari kesimpulan yang salah 84,8% akibat hipotesis yang juga salah. Pada soal B kesimpulan yang benar 56,3% dan sebagian menjawab kesimpulan pasien 13,2% atau salah 30,2%. Kesalahan umum dari mahasiswa yang dapat ditemukan ialah menyimpulkan model tidak signifikan hanya menyelesaikan variabel siang. Perbandingan kelompok mahasiswa ialah mahasiswa yang berhipotesis dengan benar dan soal A memiliki rata-rata skor lebih tinggi dengan nilai
75,18 rata-ratanya dan standar deviasi 17,05 dibandingkan mereka yang salah dengan rata-rata 61,83 dan standar deviasi 16,56. Perbedaan ini signifikan pada P4 sama dengan 4,302, P lebih kecil dari 0,01. Persisnya menjadi hipotesis yang benar di soal B memiliki rata-rata skor tes 35,59 dengan rata-rata 56,59, standar deviasi 16,6 dibandingkan yang salah rata-rata 52,6 dan dengan standar deviasi 19,73. Perbedaan ini signifikan. T sama dengan 3,331 dan P sama dengan 0,01. Hubungan antar kemampuan dapat melihat dari bagian berikut. Chi-square menunjukkan bahwa kemampuan hipotesis soal A dan B tidak memiliki hubungan signifikan. X kuadrat sama dengan 1,816 dan P sama dengan 0,178. Mahasiswa dapat menulis hipotesis soal A dan benar 97,1% juga benar soal B. Mahasiswa yang salah di soal A 87% tetap benar di soal B. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan ialah mahasiswa lebih mudah memahami hipotesis langsung pada soal B dibandingkan hipotesis tidak langsung pada soal A. Banyak mahasiswa menulis kesimpulan tidak sesuai dengan hipotesis akibat memanfaatkan pernyataan soal secara langsung tanpa analisis mendalam. Analisis statistik yang dapat dilakukan ialah yaitu melakukan banyak pilihan dan implikasi dan rekomendasi ialah pentingnya metode pengajaran yang lebih efektif untuk membantu mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan Pak, nama saya Diego Yenda Saragi dengan NIM 21S23013. Selanjutnya saya akan menjelaskan artikel saya. Artikel saya berjudul Alternatif Bayesian untuk Pengujian Hipotesis Nol atau NHST dalam Penelitian Biomedis Menggunakan JSP. Artikel ini bertujuan mengenalkan metode Bayesian sebagai pengganti atau pelengkap metode tradisional NHST. Penulis menggunakan software JASP untuk menunjukkan bagaimana analisis Bayesian bisa memberikan informasi yang lebih kaya dan bermanfaat dalam penelitian medis. Lalu, metode dalam artikel ini membandingkan dua pendekatan statistik, yaitu NHST dan Bayesian, menggunakan 3 contoh umum di penelitian medis. Yang pertama itu ada ANOVA, yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok, misalnya perbedaan detak jantung. Yang kedua ada pair test yang digunakan untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah perawatan. Yang ketiga ada regresi linear untuk memahami hubungan antara dua variabel, misalnya aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh. Lalu analisis dilakukan menggunakan software JSP, software yang mudah digunakan dengan antarmuka yang mirip dengan Excel atau SPSS. Jadi hasilnya menunjukkan pendekatan Bayesian ini memberikan hasil yang lebih informatif dibandingkan NHST. Karena yang pertama, bias factor digunakan untuk menilai seberapa kuat bukti mendukung satu hipotesis dibandingkan yang lain. Yang kedua, karena distribusi posterior memberikan perkiraan nilai parameter, misalnya perbedaan rata-rata dan interval kredibel yang mudah dimengerti. Contoh hasilnya yaitu ANOVA Bayesian menunjukkan perbedaan nyata antara kelompok dengan bukti kuat. Dan parity test Bayesian menunjukkan bahwa efek perawatan signifikan dengan bias faktor yang sangat besar. Lalu regresi Bayesian menunjukkan hubungan negatif antara aktivitas fisik dan indeks massa tubuh dengan hasil yang lebih detail dan kredibel. Kesimpulannya, metode Bayesian melalui software JASP ini memberikan keunggulan, seperti mengukur bukti kuat untuk mendukung atau menolak suatu hipotesis, lalu memberikan perkiraan nilai yang lebih akurat untuk parameter penelitian. Dan yang terakhir, lebih mudah digunakan dan dipahami dibandingkan metode tradisional atau NHST. Sekian penjelasan dari artikel saya, Pak. Terima kasih.